Berikutnya teknologi ya. Jadi begini, saya kemarin demam, jadi saya mencek obat ini yang saya minum nih, obat apa nih? Ya. Jadi obat itu saya jangan sembarang minum obat ya kalau tidak cek dulu. Untuk apa obat ini? Ya, ya kalau memang daya tahan tubuhmu itu memang, tetapi kita bisa mengurangi. Kayak sekarang saya tidak lagi langsung 3 kali 1 hari, hanya 1 kali 1 hari saja, karena sudah berangsur pulih begitu. Cuman yang agak repot misalnya dahak itu kan, rupanya ada satu obat itu untuk penghancur dahak, itu tidak bisa pakai obat sirup saja, ada obat tabletnya itu. Ya. Nah, sekarang teknologi, istilah teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Kata Yunani kuno, tekne berarti seni kerajinan. Ya. Dari tekne kemudian lahirlah teknikos, yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah dan metode yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harafiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat ilmu ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Menurut Jacques Ellul 1967, memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Pengertian teknologi secara umum adalah yang pertama, proses yang meningkatkan nilai tambah. Sekarang ini ada teknologi nih. Kalau kalian teriak-teriak di luar ini tanpa ini kedap nih kan. Jadi kalian menggunakan ruangan yang menggunakan teknologi peredam. Ya. Kemudian ada alat pendingin ruangan. Ya. Jadi seumur-umur waktu saya S2 aja kuliah ada AC-nya. Ya kan? Waktu S1 mana ada? Ya kan? Nah, mulai dia melakukan yang namanya pendekatan teknologi untuk mendapat panas. Ya kan? Masih menggigil. Kalau menggigil minum paracetamol. Tapi saya tidak bawa nih. Kan? Ya, paracetamol beli. Paracetamol itu makanya nanti semester 2 itu kalian harus misalnya mengumpulkan itu tuh. Ini paracetamol itu harus ada. Kemudian berbagai macam yang namanya obat-obat ya. Kalau perempuan ini kan pasti menstruasi. Jadi pembalut itu harus ada. Ya kan? Ya. Kemudian apalagi yang penting? Ya. Vitamin A, B, C, dan D. Koyo tempel sini kayak mak-mak ya, hancur. Ya kan? Habis kalau udah tempel sana, tempel sini ya. Jadi tiba-tiba nanti masuk di semester 2 semuanya berkoyok semua. Rupa koyoknya itu waktu ujian jadi dipakai, hanya untuk nulis-nulis jawaban koyoknya itu ya. Atau saya kemarin tidak sengaja melihat ya, rupanya tidak tahu apakah itu tato atau apa ya. Seorang siswi SM ya, itu apakah itu jawaban untuk ujiannya kan begitu. Nah, obatnya betul enggak tuh? Ya kan? Kalau betul obat. Apa? Obat apa tuh? Obat mah. Ya, pengertian teknologi secara umum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan pada permulaan abad ke-20 ini. Istilah teknologi telah dipakai secara umum dan merangkum suatu rangkaian sarana, proses, dan ide di samping alat-alat dan mesin-mesin. Hati-hati ya, sekarang memang banyak penyakit tuh, penyakitnya tiba-tiba gitu. Ya, apalagi penyakit maka makanlah ya. Karena cara yang utama tuh makan. Jangan lihat body lah ya. Ya, stres juga kan begitu. Stres mau Natal, enggak ada duit, mau beli baju. Nah. Kalau stres banyak tugas, itu namanya kamu membuat stres kamu sendiri gitu. Karena kewajiban yang nama mahasiswa ya tugas gitu, Pak. Kalau mahasiswa enggak ada tugas itu bukan mahasiswa. Kamu pernah belajar di UT enggak?
UT itu kalau kamu melihat, itu banyak tugas kan begitu. Perluasan arti berjalan terus sehingga sampai pertengahan abad ini muncul perumusan teknologi sebagai sarana dan aktivitas yang dengan manusia berusaha mengubah atau menangani lingkungannya. Teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam pengertian bahwa penerapan itu menuju pada perbuatan atau perwujudan sesuatu. Demikianlah teknologi adalah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Secara lebih umum dapatlah bahwa teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang ditentukan. Selanjutnya seni. Nah ini tadi ya. Ini kamu sakit juga kalau udah nyadar gini dari tadi. Oh udah. Kedinginan. Perasaan enggak kedinginan itu sakit berarti. Minumlah. Oh ya. Syukur ada obat ya. Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, seperti tari, lukis, ukir. Ada di sini ya? Anunya? Enggak. Kan di sini kan ada untuk main sape tuh. Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab. Makin dingin. Demam? Demam? AC-nya tuh Pak, 16 masalahnya. Ya kan bukan kita yang nyetelnya. Kalau atau mau keluar dulu sebentar cari kehangatan? Kak, dia kedinginan karena AC-nya. Memang gitu kalau orang demam mau AC-nya 24 pun tetap dingin ya. Karena air dingin ya. Saya kemarin demam begitu. Ya silakan ya. Jalan-jalan ya. Ya, selanjutnya makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Jadi begini, teknologi yang kalian harus miliki di kos itu adalah apa? Kelambu. Itu teknologi yang telah ditemukan supaya kalian tidak dihantam oleh nyamuk. Dan kalau kelambunya agak bagus tebal itu bisa jadi selimut. Ya. Jadi kelambu itu ya kalau kalian misalnya pakai anti nyamuk masih ada nyamuk yang bisa menyerang. Pakai autan masih terus. Nah, apalagi nyamuk yang di daerah hutan-hutan nih. Aduh, nyamuk helikopter sampai mati dia gigit gitu. Maka caranya adalah kalian mandi, ya kan? Cuci kaki, habis itu masuk di dalam kelambu, nyaman kalian tidurnya. Dan sehat walafiat. Itu teknologi. Tapi ngapa kalian tidak beli teknologi itu? Kalau misalnya kalian beli di Shopee itu ada yang bisa dilipat-lipat kayak seperti itu. Nah, pakai itu ya. Karena Kuburaya ini memang banyak nyamuk dan kota Pontianak nih. Ya. Nah, makanya lebih enak kalian di dalam kelambu, mau nonton nyaman, ya kan? Palinglah dia pas kita lengah dia ngantam gitu tuh, ya. Tapi kalau bayangkan 10 ekor nyamuk nyedot kita itu, mana ndak habis gitu tuh. Nah itulah faktor yang menyebabkan kita demam, menggigil, ya, dan sebagainya. Berikutnya makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Perkembangan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru antara lain teknik modern, teknologi hutan, teknologi gunung, metalurgi, teknologi transportasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru tersebut, kita dapat memperoleh hasil penggunaan teknik nuklir. Orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif, di mana zat ini dapat dimanfaatkan untuk masuk damai. Penggunaan teknologi hutan, seperti kita ketahui, hutan banyak mempunyai fungsi kertas, industri kayu lapis, atau bahan bangunan, berfungsi untuk penyimpanan air, objek wisata, dan lain-lain. Contoh kemudahan yang didapatkan oleh manusia dengan penerapan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian teknik modern dari teknik mengendalikan air, sungai, petani mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air. Dengan teknik modern dapat dibuat bermacam-macam media pendidikan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana
menunjang kegiatan ilmiah, meningkatkan kemampuan materi dan kesehatan masyarakatnya. Iptek dan nilai dalam menghadapi iptek masyarakat Indonesia harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Teknologi mempunyai dua komponen utama yaitu hardware aspek dan software aspek ya. Kemudian manusia sebagai subjek dan objek iptek. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain satu dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, mampu menciptakan alat pertanian yang maju, produksi pupuk buatan dapat menyuburkan tanah, teknik-teknik pemuliaan dapat meningkatkan produksi pangan, ya, teknik mutasi buatan dapat menghasilkan buah-buahan yang besar serta berbiji, teknologi pengolahan pasca panen, budidaya hewan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan manusia, dalam bidang kedokteran dan kesehatan, dalam bidang telekomunikasi, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Maka kalian diajarkan, ada kan, kalian diajarkan kuliah, apa namanya tuh ya, kan ada CU tuh, kalau tidak salah ya. Lalu ada kuliah untuk kalian misalnya menjadi entrepreneur, kewirausahaan. Jadi selain kalian jadi katekis, kalian buka warung. Ya. Jadi kalian nanti kalau kalian tuh jadi katekis, ya kalian juga bisa buka warung, kalian buka peternakan, ada perikanan, misalnya melihara lele, melihara nila, ikan emas, melihara misalnya ya macam-macam ya. Kalian melihara misalnya ayam, bebek ya. Jadi jangan kalian kalau tinggal di kampung itu, makanya punya tanah itu luas-luas lah. Nah, 1 hektar. Kalau kalian di tepi jalan lebih bagus, kalian buat di depannya ruko, di belakangnya kalian bisa buat untuk misalnya untuk ya apa pembinaan iman anak itu biak ya. Nah, jadi kalian bisa buat kursus dan sebagainya. Jadi nanti pemasukan itu Tuhan berikan dari bidang ini begitu ya. Apalagi kalau kalian bisa tahu teknologi, misalnya buat rental, ngetikan orang kan. Jadi dapat pemasukan, akhirnya buka fotokopi ya. Jadi jangan menjadi katekis itu hanya mengajar ya begitu. Ya. Tapi juga harus menerapkan ya usaha yang kalian bisa. Ya, apalagi kalian suami istri nanti misalnya, ya. Jadi anak-anak bisa belajar entrepreneurship. Ya, misalnya suaminya ya, kalian punya lahan ya, punya kebun sawit, punya sawah. Sehingga ya, nampaknya kalian itu ya hidupnya biasa saja tapi sejahtera. Ya. Jadi itu yang mau ditawarkan dari ilmu sosial dasar ini, mau membuka gambaran bahwa kalian bukan hanya katekis murni begitu. Ya. Karena nanti kalian kalau misalnya jadi ketua lingkungan tuh enggak ada digaji. Jadi ketua DPP atau pengurus DPP, pengurus kategori enggak ada digaji, tetapi dengan usaha-usaha yang ada itu ya, sejalan. Makanya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadilah katekis, kalian akan ditambahkan rezekinya oleh Tuhan Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan meninggalkan ketika kalian sudah merasa jadi manajer nih. Jadi tidak lagi mau misalnya melakukan pewartaan. Tetap kalian harus melakukan fungsi pewartaan itu. Ya. Jadi jangan sampai kalian berhenti fungsi pengkaderan ya. Dan semacamnya. Nah, ini kalian juga sebenarnya bolehlah kalian tuh misalnya jual bakso, jual rujak, jual soto, ya kan? Cuman kan apakah kalian itu mau atau tidak gitu sekarang belajarnya. Nah, makanya mulai dari sekarang kalian harus membuat sistem-sistem ya yang membangun kerja-kerja kelompok itu begitu. Ya memang tidak boleh malu, kalau kita malu tidak bisa pewartaan nanti. Kemudian dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan. Kemajuan iptek di satu sisi dapat membantu kinerja manusia dalam menjalankan usaha, akan tetapi di sisi lain, dengan kemajuan iptek dapat menghancurkan moral atau akhlak manusia karena manusia tidak bisa mengambil nilai manfaat dari teknologi yang digunakan atau dampak penyalahgunaan iptek untuk kepentingan sesama. Berikut beberapa dampak negatif dari penyalahgunaan iptek. Bidang informatika, praktik pencurian jaringan komputer dan internet, seperti pembobolan bank, penipuan transaksi via internet, pembocoran rahasia sebuah institusi atau negara. Jadi hati-hati ya, kalau kalian buka WA yang tidak jelas ya, atau kalian selamat, kalian mendapat hadiah 100 juta. Tiba-tiba kalian diminta, mohon maaf ya, karena kalian tergiur 100 juta, jadi kalian tuh diarahkan ke suatu situs untuk malah
badan kalian yang diminta difotonya. Ini kalian bisa terhalusinasi nih, ini 100 juta nih. Ini Mbak 100 juta Mbak. Jadi syaratnya yang pertama foto Mbak. Nah foto apa nih? Foto dulu setengah badan, lama-lama satu full, lama-lama akhirnya bagaimana dia menstimulasi pikiran kalian? Ya, foto kalian itu kalian bisa bugil. Entah bagaimana caranya. Iya, benar. Memang ada. Karena distimulasi kalian tuh, karena di game ada uang 100 juta tadi kan. Wah, enggak apa-apa kan kata. Kalian baru sadar itu ketika foto kalian sudah dijual jadi konten. Dan sekarang teknologi itu, mohon maaf nih, hati-hati yang suka misalnya bawa handphonenya di kamar mandi, ya kan, sambil mandi dia sambil buat konten. Kamera kalian itu kalau terhubung dengan wifi, terhubung dengan internet, itu secara otomatis orang tinggal lihat saja begitu Pak. Ya bukan bahaya, memang bahaya. Karena manusia bisa, ya. Jadi begini, kalian tidak perlu, jadi gini ya, kalian letakkan handphone di tempat yang salah, itu bahaya. Ya kan? Naruh, ya. Tiba-tiba handphone kalian itu bisa digerakkan orang kameranya. Ya, kamera depan atau kamera belakang. Sekarang kan ada depan dan belakang. Ya kan? Dari depan dan belakang dia bisa pakai dari jarak jauh. Dia ngambil foto kalian, screenshot kalian dan sebagainya. Akhirnya foto itu dikonsumsi di negara lain untuk menjadi konsumsi yang namanya, ya bukan pria hidung belang, manusia hidung belang lah. Hidung satu. Nah hati-hati ya. Jadi pakai handphone tuh hati-hati ya. Jangan pernah menyimpan gambar-gambar. Misalnya kalian, oh ini masih muda nih ya. Ada ide yang agak gila. Ya, ini mampu masih cantik nih. Coba foto bugil kan, disimpan di situ. Ya kan? Akhirnya foto bugil kalian 5 tahun yang akan datang, handphonenya rusak. Kalian tinggal buang handphonenya. Handphonenya diperbaiki ke orang, bisa diambil datanya. Akhirnya apa? Itu yang dijual orang. Oh ini dia bugil nih, ini. Kalian mau membantah bagaimana ketika kalian sudah terkenal misalnya. Nah itu hati-hati. Ya. Jadi sekarang handphone itu tidak lagi sesuatu barang yang aman. Ketika kalian misalnya melakukan ya kan akses WA hidup semuanya hidup, jangankan itu. Enggak terhubung, enggak ada wifi pun dia bisa menghubungkan kita. Karena dia yang memiliki teknologi. Ya. Nah, jadi itu ya. Tolong hati-hati bagi yang agak bereksperimen, ya mohon maaf lah. Ya kan karena masih muda nih. Nanti kalau 50 tahun lagi mana bisa selfie begini, bisa buat begini, konten dan sebagainya. Ya. Nah, hati-hati buat konten yang ya, buatlah konten positif, ya. Karena konten itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus karena ya kalau konten itu udah diambil orang kan tidak bisa dihapus. Maka kalian membuat konten itu ketika kalian lihat konten itu kan. Kemudian bidang persenjataan menimbulkan kerusakan ya. Dan kerugian yang lebih besar dan korban yang lebih banyak jumlahnya serta dapat membuat beberapa negara merasa lebih kuat sehingga berusaha menguasai atau memaksa kehendak kepada negara lain. Sekarang berapa jumlah orang Palestina mati itu? Banyak tuh, udah 16.000 kan. Orang Israel yang mati juga sudah ribuan. Dan juga orang di Ukraina yang mati berapa? Yang di Rusia mati berapa? Karena itu tadi, senjata. Semuanya mengatakan senjatanya hebat. Tetapi lupa deh, senjata itu bisa membunuh manusia. Kemudian bidang biologi, derajat manusia menjadi jatuh karena adanya cloning. Nah, ini bahaya nantinya. Misalnya kalian bisa di cloning. Tiba-tiba yang pingsan tadi itu duduk di situ, cloningnya rupanya. Ya kan? Tapi katanya di retina matanya itu yang membedakannya. Makanya nanti ada pemeriksaan retina mata. Jadi manusia bisa di cloning nanti. Ya. Kalau udah manusia di cloning tuh bagaimana ceritanya? Kita bisa banyak kembar 100 ya. Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi berlebihan, ya. Kemudian perempuan merasa tidak memerlukan bantuan laki-laki untuk mendapatkan anak akan lebih banyak. Nah, ini sudah terjadi di Amerika Serikat ya. Jadi seorang yang punya anak 5 tapi tak ada bapaknya. Dia tinggal beli sperma saja di bank sperma. Disuntikan di ya vaginanya, selesai. Nanti dia jadi pembuahan. Tidak lagi memerlukan laki-laki. Ya. Kemudian bidang lingkungan hidup. Ya, kerusakan lingkungan hidup terancamnya
ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Kemudian bidang medis, penyalahgunaan alat ya, pendiagnosis kepada pasien yang tidak memerlukan sehingga mendapat keuntungan. Ya. Jadi bidang medis sekarang ini juga mentang-mentang misalnya bisa USG di mana-mana, orang USG jak sembarang kan. Padahal itu sebenarnya bukan untuk ini. Kemudian dampak-dampak negatif disebabkan oleh kemajuan teknologi nuklir misalnya. Bahaya yang ditimbulkan adanya radiasi yang ditimbulkan oleh sinar alfa, beta, dan gamma, serta partikel neutron lainnya hasil pembelahan inti. Kalian tahu enggak kalau kena radiasi itu sakit? Ya. Radiasi handphone. Saya beberapa kali terpapar radiasi handphone. Gara-gara handphone itu saya letakkan itu. Jadi ketika saya demam kemarin, saya tidak bisa tidur karena radiasi handphone. Itu tidurnya gelisah. Itu hati-hati kalian. Radiasi handphone itu sangat bahaya. Itu ada 15% radiasi itu. Jangan-jangan kalian tuh banyak kena radiasi, bukan mah. Radiasi handphone. Ya, radiasi handphone itu mempengaruhi ya pikiran kita, akhirnya kita sulit tidur, sulit mengerjakan tugas. Kemudian ya bisa ya berbagai macam. Makanya kalau sudah tidur bagusnya handphonenya itu letakkan 1,5 meter katanya dari jarak badan kita. Ya. Iya, karena vibrasi itu dan sebagainya. Hati-hati ya. Nah, efek yang ditimbulkan radioaktif adalah terjadinya perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya sehingga masuk merusak sel tubuh. Bila hal ini terjadi pada gen, maka gen akan menyebabkan terjadinya mutasi gen yang berakibat kanker. Saya minta waktu 15 menit lagi ya, karena kita pertemuan terakhir. Kemudian yang kedua, polusi. Timbulnya pencemaran untuk erat kaitannya atau disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia antara lain kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi, kegiatan pertanian. Kemudian suatu zat dikatakan polutan bila kadarnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, berada pada waktu yang tidak tepat. Sifat-sifat polutan antara lain merusak untuk sementara dan setelah bereaksi dengan zat lingkungannya tidak merusak lagi. Merusak dalam waktu tertentu, bencana polusi dapat dibagi menjadi 4. Yang langsung mengganggu kesehatan manusia, efek tak langsung pada manusia, efek langsung yang mengancam kualitas kehidupan manusia, efek tak langsung terhadap masyarakat. Nah ini hati-hati, mungkin kita di generasi merkuri ya, apalagi daerah-daerah pertambangan dan pembalakan liar. Karena kita pasti makan ikan yang ada di daerah situ. Ikan itu mungkin menyerap yang namanya merkuri terlalu banyak, sehingga zat merkuri yang ada di dalam tubuh kita itu ya kan merusak yang namanya ketahanan kita untuk berpikir. Ya. Dan ini sudah terjadi, ya. Kemudian pembalakan liar, asap itu banyak kita akhirnya merusak yang namanya ya sistem pernapasan kita, kekebalan dan sebagainya. Kemudian pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran air dan tanah, zat kimia seperti limbah industri, pupuk buatan dan deterjen. Nah ini, pupuk buatan dan deterjen. Kalian lihat sekarang parit-parit yang banyak deterjen itu hitam semuanya. Ikan tidak bisa lagi hidup di situ. Dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan tumbuhan serta organisme lainnya. Lalu pencemaran udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dari pabrik, minyak, batu bara dan lain sebagainya. Gas-gas yang merupakan penyemar udara adalah CO, CO2, NO, NO2, SO dan SO2. Kemudian pencemaran suara. Penyebabnya adalah suara yang bising terus-menerus. Lalu ada pencemaran sosial budaya, kemajuan teknologi pada kota-kota besar sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan di kota. Lalu ada konsumtif, sifat malas karena banyak alat-alat yang memudahkan segala aktivitas, lebih menyukai budaya-budaya asing dan melupakannya. Lalu ada cloning. Nah ini ya, cloning ini menjadi masalah. Yang pertama, apa itu? Itu ada rekayasa genetika, duplikasi. Memberi anak yang baik pada pasangan yang tidak mempunyai anak. Sebenarnya awalnya begitu. Menyediakan jaringan atau organ pentus untuk transplantasi, mengganti anak yang mati muda dengan anak yang sama ciri-cirinya. Sebagai bagian dari eugenetika positif dengan membuat genotipus yang dianggap unggul sebanyak-banyaknya. Merealisasi teori dan memuaskan rasa ingin tahu ilmiah, memperoleh sampel dengan genotipus yang sama untuk penelitian, memperoleh orang dalam jumlah banyak untuk pekerjaan yang sama dengan ciri-ciri tertentu. Jadi misalnya saya di cloning, jadi saya tinggal asik-asik di rumah, cloning saya aja yang ngajar di sini. Nanti cloning saya lagi yang nyuluh. Jadi kok bapak ini bisa ya dalam satu waktu? Ya boleh, itu sebenarnya adalah ya
Bukan halu itu, tapi itu memang sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi dengan domba dan kambing yang di-cloning, bisa. Ya. Dan rasanya sama katanya. Nah, tapi kan persoalannya itu tidak kodrati. Maksudnya rasa dagingnya itu, ya, itu terjadi dengan domba, sudah terjadi ya. Tapi ya kalau itu terjadi, ya bahaya. Bahaya kan? Nanti suamimu di-cloning kan. Oh ini tidak bagus ini, ya kan? Jadi cloningnya sebelum selingkuh suaminya. Di-cloning supaya pikirannya tidak sesat kan gitu. Tapi itu tidak mungkin ya. Artinya manusia itu kan punya jiwa, badan, dan roh. Kemudian efek rumah kaca. Yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu adalah ya pencemaran udara yang banyak mengandung zat-zat yang dapat mengubah suhu udara. Bukan maksudnya efek kaca ini, bukan. Ya. Karena dengan adanya pencemaran udara akan menyebabkan pemanasan global, yaitu dengan adanya efek rumah kaca. Yang dimana dengan adanya efek rumah kaca ini, sinar ultraviolet yang dapat membahayakan manusia tidak akan disaring lagi oleh lapisan ozon, sehingga akan langsung menuju bumi dan selanjutnya akan diam dan bersirkulasi di bumi, begitu seterusnya. Dan bahayanya apa? Kalau tidak ada ozon itu, ya sinar matahari langsung. Baik. Nanti dia pulang Pak, dia udah nggak sanggup. Ya boleh. Ya. Kemudian kita langsung ke bab terakhir ya. Pada pertemuan kita yang terakhir ini, ya, bab 13, manusia dan lingkungan.